Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safat Huda, ilmu pengetahuan untuk kita semua. Kali ini kita membahas trigonometri, ya, trigonometri. Apa itu trigonometri? Apa yang dipelajari dalam trigonometri? Nanti kita akan membahas ya, membahas secara singkat begitu. Nah, perlu kita ketahui dalam trigonometri itu nanti ada istilah-istilah yang harus kita pahami, yaitu nanti ada sudut, lalu ada perbandingan sudut, lalu nanti ada derajat ya, nanti ada identitas trigonometri, grafik fungsi trigonometri, aturan sinus ya, radian, sudut berelasi, lalu ada amplitudo ya, ada kuadran dan aturan kosinus ya. Itu banyak sekali nanti yang kita bahas di trigonometri ini ya, begitu. Tapi kita akan membahas secara singkat dan padat saja part dari bagian dari trigonometri ya. Seperti itu. Jadi kita tidak membahas kesemuanya begitu ya. Nah, ini ada kompetensi dasar dan pengalaman belajar yang harus kita ketahui bersama agar ya di dalam proses pembelajaran kita fokus atau tercapai nih gitu kompetensi yang harus kita miliki sehingga nanti menjadi acuan di dalam proses pembelajaran. Ya, yang pertama adalah menjelaskan rasio trigonometri, ada sinus, kosinus tangen, kosekan, sekan dan kotangen pada segitiga siku-siku. Nah, di mana memang ini adalah sebuah kepastian ya, kalau misalkan di dalam trigonometri itu tidak ada sinus, kosinus dan kawan-kawannya, nampaknya itu nanti menjadi hal yang aneh gitu ya, karena ya itu harus ada gitu ya sinus, kosinus, dan tangen itu. Lalu nanti kita mencoba menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri ya. Nanti mungkin kalau di aplikasi ada contoh misalkan menghitung ukuran tiang begitu ya, atau misalkan ukuran bayangan tiang, atau misalkan ukuran tinggi misalkan ayah atau ibu atau Anton begitu ya, terkait dibandingkan dengan misalkan tinggi tiang begitu ya, atau tinggi bangunan seperti itu. Nah, itu kompetensi dasarnya. Nah, di pengalaman belajarnya nanti kita ada menemukan konsep perbandingan trigonometri ya melalui pemecahan masalah otentik ya gitu. Nanti kita coba berikan contoh bagaimana menghitung konsep perbandingan ya di trigonometri. Lalu kita nanti berkolaborasi memecahkan masalah aktual dengan pola interaktif sosial kultural. Nah, ini juga kita akan coba terapkan, coba kita akan gali sehingga nanti ini menjadi pengalaman belajar yang menarik ya, atau yang bermakna di dalam proses pembelajaran kita. Oke, itu ya. Next ya. Simpel saja, jadi kita tidak terlalu banyak ya. Nah, di trigonometri ini ada, kalau misalkan kalian lihat bagan alir ini begitu, kita mengerti bahwa di trigonometri itu nanti menjadi materi prasyaratnya adalah segitiga ya, segitiga, terutama segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Nah, terkait dengan nanti sudut-sudut di segitiga, lalu nanti juga ada hukum Pitagoras yang mungkin kalian sudah pelajari, yaitu harus diingat-ingat kembali sehingga nanti itu menjadi bekal di dalam rangka nanti mempelajari trigonometri ini ya. Nah, kayak masalah otentiknya nanti ada unsur-unsur segitiga ya. Di unsur-unsur segitiga itu kan nanti mungkin nanti ada sisi miring ya, samping ya, sisi depan ya, dikaitkan dengan sudut gitu. Lalu nanti ada panjangnya gitu, dimana sebuah garis itu panjangnya berapa gitu kan. Garis kan tercipta dari dua titik ya gitu. Nah, itu nanti dibedah begitu. Itu menjadi kunci utama kita dalam mempelajari trigonometri. Nah, lalu ada perbandingan sisi dalam segitiga, perbandingan sisi-sisi. Nah, sisi-sisi itulah yang nanti kita akan bahas ya, akan kita bahas. Misalnya kalau di
sin A ya, sin depan miring begitu ya. Sisi depan dengan sisi miring ya. Kalau misalkan cos A sisi samping dengan sisi miring begitu ya. Lalu ada tan A ya, sisi depan dengan sisi samping begitu ya. Sekan, kotangan gitu ya. Sehingga nanti ketika kita menguasai sin, cos, tan, sek, kosekan dan kotangan alfa ini, nah, nanti kita akan masuk ke grafik fungsi trigonometri ya. Grafik fungsi trigonometri ini yang memang nanti menggabungkan ke semua diagram alir yang ada ini gitu. Maka untuk misalkan kita masuk ke grafik fungsi trigonometri, maka kita harus mengetahui dan memahami kesemuanya ini gitu ya, karena grafik fungsi trigonometri itu menjadi yang terakhir gitu ya di dalam proses diagram alir ini. Oke. Nah, di sini ada ukuran sudut, derajat dan radian ya, ukuran sudut, derajat dan radian. Nah, memang biasanya di dalam proses pengukuran itu umumnya ada dua ya, yaitu ada sudut dan di dalam sudut begitu, di dalam besaran sudut itu nanti ada derajat dan radian. Gimana kalau derajat itu tandanya 0 kecil ya, seperti ini di atas 180 derajat, lalu ada di 57,3 derajat, atau ini ada 1 derajat ya, tandanya seperti itu. Dan nanti selanjutnya ada radian ya, ada radian. Radian itu singkatnya, kalau secara sederhana nih, nah ini satu putaran penuh ini ya. Satu putaran penuhnya adalah 360 derajat. Ya, 360 derajat. Nah, kalau kita berbicara 1 derajat, nah ini 1 derajat itu didefinisikannya besar sudut yang dibentuk oleh 1/306 kali putaran. Ya. 360 kali putaran. Nah, ini kalau misalkan ini ada 1/4 putaran ya, kita lihat kan satu putaran 360 ya. Kalau 1/4-nya berarti kan 90, seperti itu. Ini juga bisa dilihat ya oleh kalian bahwa ini 1/4 putaran, lalu ini adalah setengah putarannya, dan ini adalah satu putaran penuh ya, satu putaran penuh. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat gambar ini kan, ini memang menjadi hal yang penting sebelum kita untuk mempelajari di radian ya, mempelajari radian. Nah ini, nah di dalam prosesnya ini radian ini ya, nah radian ini adalah kita lihat nanti. Nah ini definisinya ya, definisinya adalah satu radian diartikan sebagai besar ya, ukuran sudut pusat A, ini sudut pusat A alfa ya, yang panjang busurnya sama dengan jari-jari ya, panjang busurnya gitu ya ini, nah, sama dengan jari-jari ini ya, jari-jari ini kan jari-jari. Kalau misalkan ada sampai sini berarti dia diameter, ini kan setengahnya, maka dia disebutnya adalah jari-jari ya, setengah jari-jari. Nah, kalau kita melihat misalkan perhatikan gambar di sampingnya, gambar 4.2, jika sudut AOB ya atau alfa ini dan busur AB ya, ini busur AB itu sama dengan OA sama dengan OB ya. Jadi ini panjang busurnya ini sama dengan OA dengan OB. Jadi kalau misalkan kalian mau buktikan, kalian mau garis gitu ya, atau dengan bantuan alat atau tali begitu. Nah, itu kalau diukur panjang busur AB dengan OA dengan OB ini sama gitu ya. Nah, maka didapatkanlah ya untuk apa namanya? Rumusnya, jadi sudut alfa itu busur AB per dengan jari-jari, itu sama dengan 1 radian ya. Jadi kalau misalkan kita hitung di sini, kita lihat sudut AOB itu busur AB per R sama dengan radian. Nah, kalau misalkan ini contohnya saja,
Ini 360 derajat sama dengan 2 pi radian, atau 1 derajat pi per 180 derajat radian, atau 1 radian sama dengan 180 derajat per pi, ya, atau sama dengan tak hingga 57,3 derajat. Nah, kalau sekarang pertanyaannya gimana kalau, ya, panjang busurnya itu nggak sama dengan jari-jarinya, ya. Bagaimana caranya? Nah, itu menggunakan perbandingan, ya, menggunakan perbandingan. Jadi menggunakan perbandingan 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 radiannya. Jadi kalau misalkan ada 30 derajat, ya, maka sama dengan 30 derajat dikali dengan pi per 180 radian. Jadi seperti itu, ya, menggunakan perbandingannya. Dan kita juga sedikit harus mengetahui bahwa 360 derajat ini diperkenalkan begitu, ya. Satu putaran penuh ini diperkenalkan oleh bangsa Babilonia, ya, yang merupakan 1 tahun pada kalender, ya, seperti itu. Itu untuk ini untuk apa namanya, mengenal terlebih dahulu terkait derajat dan radian, ya. Nah, ini ada contoh-contohnya konversi dari derajat ke radian, ya. Kalau kita perhatikan, kita lihat tinggal dikonversi saja. Misalkan konversi X derajat ke radian dengan mengalihkan, ya, X kali pi per 180 derajat. Ya, jadi kalau misalkan ada derajat 45 derajat yang ingin dikonversi ke radian, maka 45 derajat dikali pi per 180 derajat radian, maka didapatkan pi per 4 radiannya. 4 pi 4 per radian 45, ya, 45 pi, ya kan, 45 derajat pi per 180. Jadi diperkecil jadi 180, ya, dibagi menjadi dia 4, ya, dibagi 4. Jadi dia pi per 4 radian. Ya, begitupun sama di konversi derajat, yang kalau misalkan kita mencari apa namanya 3/4 pi, ya, tinggal dikalikan saja 3/4 pi per 180 derajat per pi. Jadi dapatkan 270 derajat, ya. Sama dengan contoh 1, 2, 3, 4, 5 ini, ya, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dimana kalau misalkan kita melihat ini ada 4 putaran, 4 kali 360 derajat, ya. Lalu 1440 derajat atau 1440 derajat dikali dengan pi per 180 radian, maka didapatkan adalah 8 pi radian. Jadi 4 putaran itu sama dengan 8 pi radian. Lalu 5 putaran itu sama dengan 10 pi radian, ya. Kita ingat bahwa tadi radian itu terkait dengan sudut dengan busur, ya, panjang busur dengan perbandingan jari-jari, ya. Itu kuncinya yang tadi Bapak bahas, ya, terkait dengan radian. Oke, ya, next, ya. Nah, ini biasanya sudut-sudut istimewa yang dipakai di dalam radian, ya. Jadi kita sudah ada nih. Jadi kalau misalkan kalian ketika menghitung, kalau misalkan sudah ada sudut-sudut istimewa, kan, jadi artinya kan tidak bingung. Jadi ketika ada 0 derajat, 0 radian. 30 derajat, sama dengan pi per 6 radian, ya. Atau 45 derajat 4 per pi radian. Jadi ini hasil perhitungan, ya, sama, ya, kayak tadi kan contoh 45 derajat, ya, 45 derajat dikali dengan 108 pi per 180, ya, didapatkan pi per 4 radian, ya. Jadi ini semua hasil perhitungan, dan ini yang biasanya dipakai, ya. Ini dipakai di dalam derajat radiannya, perbandingan derajat dengan radian, gitu. Ini ada 90 pi per 2 radian, 120, 2 pi per 3 radian, 135, 3 pi per radian, gitu, ya. Seperti itu. Nah, ini juga di dalam sudut, ya, nanti kita akan sedikit
Nah, ini sisi awal ini disebut initial side, ya, initial side. Lalu yang sisi akhirnya ini disebut adalah terminal side. Di arah putaran ini juga memiliki makna ya di dalam proses putaran apa namanya nanti ada radian itu. Ini memiliki makna. Jadi jika arah putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam, ya, ini kan apa ya namanya berlawanan ya, maka dia nanti nilainya positif. Nah kalau misalkan ini ya searah jarum jam karena sisi awal sisi akhirnya ke bawah ya ditarik ke bawah, nah dia nanti akan bertanda negatif gitu ya. Nah ini ada sudut baku dan sudut konterminal ya. Nah di dalam apa namanya di dalam kuadran ya nanti ada pembagiannya kuadran kuadrat kartesius. Ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi kuadran itu kan bahasanya di dalam sebenarnya kuadral itu bagi 4 dibagi 4 gitu. Kita kan sering mendengar ini kan penta ya gitu, theta, alfa. Nah, itu adalah bahasa Latin ya. Ini kuadran dibagi 4 gitu seperti itu. Nah, pembagiannya dan biasanya juga di ini nih di kuadran ini disebut sebagai pembatas ya. Disebut sebagai sudut pembatas kuadran yaitu ya 0 sampai 90, 90 180, lalu 180 dengan 270 ini ya. Ini ada tipe ya 180 dan sampai 270, lalu 270 sampai 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Ini besar sudut pada setiap kuadran. Jadi kalau misalkan kita 45 derajat berada di mana? Di kuadran 1 gitu ya. Atau misalkan 110 berada di kuadran mana? Di kuadran 2. Nah, gitu. Itu juga untuk memudahkan nanti kalau misalkan ada soal ditemukan seperti itu ya. Nah, itu sederhana dari terkait dengan kuadran ya. Nah, kita masuk ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Pada segitiga siku-siku, kalau kita melihat ini apa ya, rumah Dayak ya, rumah Dayak, suku Dayak. Nah, kalau kita amati, ini sebenarnya ya dengan apa namanya penopang-penopangnya itu sudah sangat amat apa namanya bagus ya gitu. Nah, jadi sebenarnya trigonometri dalam kehidupan sehari-hari secara aplikasinya ya seperti ini gitu ya. Dapat digunakan di dalam rangka untuk apa memperkuat atau membantu para arsitek di dalam membangun sebuah bangunan ya. Jadi memang kalau bahasa sederhananya trigonometri itu aplikasinya bisa di dalam diterapkan di dalam bangunan. Jadi para arsitek tuh insinyur tuh, misalkan itu kalau misalkan dia trigonometrinya belum pas belum mengena ya maka agak kesulitan di dalam proses mendesain dan nanti membuat bangunannya karena terkait dengan sudut-sudut yang nanti dibentuk oleh bangunan yang akan dibuat begitu ya. Jadi seperti itu. Pun tidak seperti itu sebenarnya secara sederhana proses trigonometri itu kan masuknya ke kognitif ya, ke logika. Nah, itu sebenarnya nanti juga secara langsung memberikan efek bahwa nanti ada apa namanya perkembangan kognitif ya, perkembangan kognitif. Jadi kalau misalkan kita berbicara itu di taksonomi belum C1 C2 C3 C4 C5 itu kan proses perkembangan kognitifnya ya seperti itu. Jadi kalau bertanya apa sih buat apa sih belajar trigonometri ya itu ya, dalam aplikasi kita bisa membantu kita ya di dalam proses pembuatan bangunan. Terutama kalian yang nanti ingin menjadi arsitek, ini sangat diperlukan ya seperti itu. Nah, sekarang kita definisi ya, definisi dari trigonometri. Nah, trigonometri berasal dari bahasa Yunani, trigonon artinya 3 sudut. Nah, itu tadi ya, di awal kita berbicara bahwa segitiga itu merupakan sudut
dia merupakan apa namanya, bentuk yang nanti di setiap ujungnya itu ada sudut gitu ya. Lalu ada dan metro artinya mengukur. Jadi ilmuwan Yunani pada masa Helenistik atau Hippocrates ya, nama Hippocrates 190 BC ini before Christus ya. Jadi kalau ilmiahnya itu sebelum Masehi lah ya. 190 sampai 120 Masehi. Nah, Hippocrates yang mengawali proses keilmuan trigonometri. Lalu disusul dengan Ptolemy dan Bartholomeus Pitiscus ya. Lalu yang merumuskan sinus kosinus tangan itu oleh Surya Siddhanta ya. Ilmuwan India yang dipercaya pada abad 3 sebelum Masehi, dan sampai sekarang juga banyak para ilmuwan yang mengembangkan trigonometri, sehingga juga menjadi hal yang sangat amat penting untuk kita pelajari. Dan kita juga kalau misalnya secara sederhana mengukur luar angkasa dan lain-lain itu benda-benda di luar angkasa itu juga salah satunya dengan penggunaan trigonometri. Jadi para astronomi juga kan bisa mengukur dengan perbandingan sisi di trigonometri itu ya. Nah, ini perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa yang kalau kita pelajari ini akan lebih memudahkan kita di dalam menentukan sudut-sudut ya. Ini nanti ada sin A, sin 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat ya. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, kalau misalkan kalian lihat bahwa ini sebenarnya sin A ini ya dari 0 sampai sudut 90 ini adalah kebalikannya. Jadi cos alfa itu kebalikan dari sinus. Lihat ya. Sinus di sini 90. Nah, kalau di cos alfanya dia adalah 1. Lihat. 60 di cos alfanya 30 setengah akar 3. Ya, setengah akar 2 sama ya, setengah akar 2. Nah, ini 30 derajat di cos alfa itu adalah 60 derajat. Lalu 0 derajat di sin alfa, sedangkan di cos alfanya adalah 90 derajat ya, seperti itu. Tangan seperti itu. Nah, ini secara sederhana memang kita harus pelajari dengan baik ya, dan ini akan memudahkan ya, walaupun nanti memang secara sederhana kita dapat menentukan dan dapat memahami dan mempelajari ini dengan baik kalau kita berlatih. Dan kita memang juga harus tidak bosan-bosan untuk berlatih di dalam rangka untuk menerapkan perbandingan sudut-sudut ini ya, seperti itu. Nah, ini secara sederhana ya, kita akan sedikit membahas analisis segitiga ABC siku-siku di B. Nah, siku-siku di B ya, kita lihat siku-siku di B ini. Nah, maka sinus suatu sudut didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi depan sudut dengan sisi miring. Ini kan sinus nih, kan sudutnya di B. Kan sinus itu adalah sudut di depan ya, sudut depan gitu. Sisi depan dengan sisi miring. Ya, ditulis sin C gitu ya, sin C. Nah, maka sin C-nya nih, sin C, siku-siku di B, sin C-nya itu kan ini ya, sudut di C, maka sisi depan sudutnya adalah AB nih. Ya, AB ini. Lalu dengan sisi miringnya adalah AC. Jadi kalau misalkan kalian bingung mananya nih nyari sudutnya di mana? Nah, ini di C ini. Ya. Di C ini. Jadi di C, kalau sin C ini di sini, di sin C ya, gitu, seperti itu. Nah, lalu kosinus suatu sudut didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi miring ya. Kalau misalkan kita nyari cos C, sisi sampingnya mana? Sisi sampingnya adalah ini BC ya, sisi sampingnya adalah BC ya. Lalu sisi miringnya mana? Sisi miringnya adalah AC ya. Kita harus memperhatikan dengan jelas ya, dengan baik sehingga tidak salah.
Lalu tangan didefinisi sebagai perbandingan panjang sisi depan sudut dengan sisi samping sudut. Ditulis tan C ya. Tan C ini nih, sudut tan C itu adalah depannya AB nih, sisi AB ya, dengan sisi samping dengan BC. Jadi tan C itu sisi AB per BC. Seperti itu ya, sederhana, dan saya yakin kalian bisa ya. Nah, tadi terkait dengan kosekan, suatu sudut didefinisi sebagai panjang sisi miring dengan depan sudut ditulis dengan kosek C ya. Itu sisi miring segitiga dengan sisi depan, atau kosek C itu sepersin C. Nah, lalu sekannya itu sama ya. Sisi miring segitiga ya, sisi miring segitiga dengan sisi samping, atau boleh juga disebutnya C seperkos C ya. Kalau tangan itu sama ya, sisi sudut didefinisikan sebagai perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi depan sudut. Jadi nanti ada sisi di samping sudut dengan sisi depan sudut ya. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk yang rumus-rumus sin, kosinus ya sampai kotangan seperti ini. Itu sederhana saja ya. Nah, ini ada contoh diberikan segitiga siku-siku ABC ya, segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B, ini siku-siku di B. Jika panjang sisi AB ya 3 satuan, ini 3 satuan, dan BC 4 satuan, tentukan sin A, cos C, dan tan A ya. Nah, ini kita mulai sedikit membandingkan ya. Nah, jawab untuk segitiga di bawah ini dengan teorema Pythagoras. Jadi kita menggunakan teorema Pythagoras untuk mengetahui panjang AC ya, di mana ya rumus Pythagoras itu secara sederhana AC kuadrat ya sama dengan AB kuadrat per BC kuadrat. Jadi nanti hitungannya adalah 3 kuadrat ya 9 ditambah dengan 4 kuadrat ya 16, 9 tambah 16 itu adalah 25, jadi akar 25 itu adalah 5. Jadi sisi AC ini di sini 5 ya, sisi AC 5. Nah, maka setelah mengetahui ya sisi AC-nya 5, nah tinggal kita cari ya sin A-nya mana. Nah, kita sin A ini. Sin A itu adalah depan dengan sisi miring. Depannya mana? 4, miringnya kita sudah hitung tadi 5. Jadi 4 per 5 ya. Mudah ya. Lalu untuk cos C juga sama. Cos C itu dicari dari sisi samping ya, sisi samping ini dengan panjang sisi miring ini. Ya, jadi didapatkan yang samping ini adalah 3 ya. Lalu miringnya adalah 5. Jadi 3 per 5 ya. Mudah ya, mudah sekali. Nah, lalu selanjutnya di tan A ya, di tan A ini ada tan A. Nah, tan A itu maka dia rumusnya depannya nih, sisi depan itu maksudnya BC ya. BC dengan panjang sisi di sampingnya. Nah, AB ya, jadi panjang sisi AB. Jadi nanti didapatkanlah 4 per 3 ya, seperti itu. Jadi mudah sekali kalau kita memahami. Jadi kalau kalian mengerti mana sisi depan dan sisi samping, itu akan lebih mudah. Karena memang kalau sisi miring kita sudah paham ya, terlihat gitu dia miring. Itu kunci sederhana saja sih ya. Dan kalau misalkan yang nanti belum diketahui itu adalah misalkan sisi AB, ya maka sisi AC ya, AC kuadrat diambil BC kuadrat untuk mendapatkan sisi AB ya. Begitupun sama kalau yang dicari sisi BC, maka nanti sisi miring ini AC diambil dengan sisi AB dikuadratkan ya, seperti itu. Jadi tidak usah bingung menggunakan rumus Pythagoras di dalam mencari perbandingan sudut ya, gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada contoh lagi. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini ya, siku-sikunya di L. Nah, diketahui tan M adalah 16 per 30. Tan M-nya adalah 16 per 30 ya, 16 per 30. Begitu pun sama nih, tentukan sin M dan cos M. Nah, ini juga sama posisinya.
Jadi kita harus tan M itu mana? Nah, kita uraikan ya. Untuk mengambil contoh ini kita mulai dari tan M. Tan M ada 16/30. Artinya maka ya itu panjang KL ini ya. Ini kan M nih, tan M-nya kan di sini. Depan dengan samping ya, samping. Nah, itu LM-nya ini, sampingnya LM-nya 30. Maka ini bisa jabarkan ya, tan M ini maksudnya adalah sisi KL ini dengan sisi LM, sehingga dia 16/30. Jadi panjang sisi KL itu adalah 16 ya, yang ini. Lalu LM ini adalah 30. Nah, maka dengan perhitungan Pythagoras lagi didapatkanlah KM 34 ya, 30. Maka didapatkan sin M itu adalah KL dengan LM, nih sin M ini ya. Sin demi ya, depan dengan miring. Ya, depan dengan miring 34 ya, yang KM ini kita peroleh ya. Ya, dengan sisi miring KM ini ya. 34. Ini KL dengan KM ya, tifo ya. Lalu ada cos M. Cos M ya, panjang samping sudut M ya, LM ini dengan KM 30/34. Jadi seperti itu ya. Simple, sederhana ya. Nah, ini ada soal ya, ada tiga soal. Ini ada perhatikan segitiga ABC, di bawah ini tentukan nilai 2 sin A tan C. 2 sin A tan C ya. Kalau tidak ada dan itu, maka dia dikali mencarinya. Jadi nanti kuncinya kalian mencari sin A terlebih dahulu dengan tan C, baru dikalikan 2 sin A tan C. Tan C-nya berapa, sin A-nya berapa, lalu ada bilangan bulat 2. Nah, maka untuk mencari sin A dan C itu kalian harus mencari panjang sisi AC terlebih dahulu untuk memudahkan untuk mendapatkan nilai sin A dan tan C ya. Seperti ini soal yang pertama. Nih, diketahui segitiga ABC, siku-siku di C ya, dan tan A ya diketahui itu setengah. Nah, yang ditanya adalah 2 cos kuadrat A plus tan B kuadrat. Nah, ini kalian cari dulu ya, buat persamaan terlebih dahulu ya, seperti itu. Yang ketiga, diketahui segitiga PQR siku-siku di P jika panjang QR 30 cm dan nilai sin R sama dengan 2/3, panjang PQ adalah berapa? Nah, ini juga sama nih. Kalian buat perbandingan ya, sin R dan diketahui dengan panjang QR. Sin R itu kan 2/3, jadi 2/3 itu nanti disamakan. Itu ya. Jadi nanti ada 3 soal ini, kalian silahkan pilih ya, mana yang ingin dikerjakan ya, silahkan pilih mana yang ingin dikerjakan ya. Lalu selanjutnya nanti silahkan di-upload ya, setelah di-upload nanti linknya boleh dikirimkan ke Bapak ya, seperti itu ya. Jadi pilih dari nomor 1, 2, dan 3 seperti itu ya. Nah, semoga bermanfaat ya. Tetap beribadah ya, tetap belajar walaupun di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.